kita nih bangsa Indonesia nih bisa melihat bahwa oh ternyata di luar negeri sana mereka memanfaatkan sungai yang membelah kota itu dengan cara yang unik, dengan cara yang modern gitu loh. Mereka menggunakannya sebagai tempat rekreasi sekaligus pembangkit hidropower, tenaga air, tenaga listrik dari air. Ini adalah pintu air atau bendungan kedua setelah TKP, dan di sini sungainya dibagi dua, satu akan terus mengalir, satu lagi dialirkan ke turbin. Di situ adalah untuk pembangkit tenaga listrik. Kurang jelas di mana ditemukan tepatnya di lokasi ini, tapi kalau menyangkut ya di situ. Itu adalah pintu air yang ada jeruji dan sebagainya. Airnya deras di sini, sangat deras, dan orang tidak boleh berenang kira-kira 1 kilo dari sini sudah harus turun dan harus naik ke atas. Oke, barusan sudah kita saksikan ya tentang laporan ya dari media tentang tempat ditemukannya anaknya Kang Emil ya, Emeril Khan Mumtaz yang katanya berada tersangkut di bendungan ya, seperti itu. Nah, untuk membahasnya akan saya persilakan Kang Eko untuk mulai memandu jalannya JSA kita hari ini. Silakan Bro Eko. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pemirsa dengan kita di segmen Jangan Salah Arah di channel Ahmad Nur Hidayat. Sebelum kita lanjut, marilah kita klik subscribe untuk mendapatkan informasi update-update konten berikutnya. Ya, ini kita bangsa ini sedang berduka ya, dan beritanya sudah beberapa hari ini dimuat di berbagai media tentang musibah yang dialami oleh putranya dari Kang Ridwan Kamil, ya, yaitu Emeril Khan Mumtaz di Sungai Are di Swiss. Ini cukup ya, kita ikut berbelasungkawa pada Kang Emil ya, semoga almarhum diterima arwahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat sungainya ya, berbeda dengan sungai-sungai yang ada di Indonesia ya, seperti di Kali Ciliwung, warna pun berbeda gitu ya. Ya apa, di sana mungkin karena airnya jernih sehingga orang itu ingin sekali untuk berenang begitu ya. Apa istilahnya, dan menyenangkan gitu. Tapi di sisi lain juga mungkin membawa petaka seperti apa yang terjadi dengan putranya Kang Emil. Nah, mungkin di Indonesia pun sebetulnya tidak kalah berbahaya. Bedanya di Sungai Are ini jernih, tapi di Indonesia begitu pekatnya ya warnanya. Ya, dan mungkin akan lebih sulit ditemukan ya kalau di Indonesia. Nah, melihat kondisi ini, kita mungkin bisa mencoba menelusuri tempat ditemukannya jenazah Eril ini di Swiss ya. Nah, kita sekarang mungkin bisa dapat pencerahan informasi dari Bang Madmur. Bang Madmur, silakan Bang. Oke, terima kasih Bro Eko. Jadi topik kita sekarang ini adalah kita coba menyelusuri ya jejak Eril ya yang qadratullah meninggal dunia ya, berenang di Sungai Are ya, di Bern, ibu kotanya Swiss. Dan kalau kemarin minggu lalu kita disibukkan dengan mencari sosok Aril ini dengan masih punya harapan hidup begitu ya. Tapi di pekan-pekannya ini kelihatannya ya setelah keluarga kembali ke Jakarta, keluarga sudah mengikhlaskan, dan baru ya hari Rabu pagi, kalau saya mencatat itu hari Rabu pagi baru ditemukan jenazahnya. Dan dalam sigap 1-2 jam ya dibuat satu kondisi ya, polis line, kemudian ada tenda putih ya, kemudian ada seperti forensik ya, tim forensik mengidentifikasi dan juga kemudian mengotopsi apakah ada tanda-tanda
pembunuhan ya atau satu tindakan kekerasan dan sebagainya gitu. Nah, kerennya di luar negeri itu ya, kalau 2-3 jam sudah selesai, itu tenda putihnya dan polis lainnya dicabut. Jadi orang tidak lagi melihat seperti ada aktivitas crime scene gitu ya, karena pertama dianggap ini kan ditemukan ya sosok jenazah yang seseorang yang dinyatakan hilang dan ternyata memiliki ciri-ciri yang sama. Oh, berarti yang hilang inilah gitu. Kesimpulan, jadi mereka sangat efisien sekali kepolisiannya, dan ini mungkin bisa dilihat lagi ya, Bro Host, bagaimana tempat ya mungkin bisa ditampilkan di mana sebenarnya kalau kita lihat dari foto satelit ya, di mana tempat Eril ya pertama kali ya dia berenang bersama keluarga ya. Ya, jembatan itu namanya jembatan Sonoroste, Sungai Are ya. Di situ ada pesisirnya, bagian pinggir-pinggirnya itu adalah tempat untuk orang berenang. Memang disiapkan tempat itu ya. Jadi ini bukan sesuatu yang ilegal ya atau suatu kawasan yang dilarang renang ya. Bisa dilihat ya di daerah, mungkin bisa di zoom lagi bro, kelihatan nggak tempat tangga Eril ya, dari tempat posisi dia di mana itu, di atas tepi sungai ya, riverside, kemudian masuk melalui tangga yang ada di pinggir dari sungai ya. Ini jembatannya ya. Sonoroste ini adalah jembatan yang ya lalu lintas kendaraan ya memang, tapi kalau mau berenang ya harus turun dulu ke tangganya. Ini kelihatan ya ada tempat tangga. Nah, sekarang kita lihat zoom dari atas lagi ya. Jadi kalau berdasarkan hasil temuan polisian, kalau kita bisa lihat, ini kita menggunakan bantuan dari Google Earth ya. Dari tempat pertama kali Eril dinyatakan hilang sampai ditemukannya di satu bendungan yang disebut dengan bendungan Ingehalde ya. Ingehalde ini adalah satu percabangan dari Sungai Are ya, di mana dalam percabangan itu ada satu masuk ke dalam hydropower. Jadi tempat untuk menghasilkan listrik ya, karena arusnya deras. Di situ dibuat seperti penghalang dari besi, jadi akar pohon ya, sampah ya, termasuk jenazah itu di situ ditemukannya gitu. Nah, satu jalur itu ya ke arah hydropower plant, yang kedua adalah diteruskan menuju ke Sungai Are berikutnya gitu. Dan mereka itu mempertimbangkan ya berapa yang masuk ya, karena mereka juga ingin menjaga ekosistem ikannya. Jadi ikan itu juga jangan sampai semuanya masuk ke power plant, karena kalau masuk power plant ikannya akan mati. Jadi nanti ikan-ikan Sungai Are akan musnah gitu. Mereka juga buat yang tetap istilahnya drive thru-nya gitu ya. Jalur akses langsung tanpa ke bendungan. Nah, disitulah kalau kita lihat ini videonya ya, posisi yang dilihat bisa kelihatan dari zoom tempat bendungan Halde-nya ya, Engenhalde ya. Di situ kelihatan ya posisinya. Nah, ini dia jadi ini yang dua jalur, satu yang diteruskan ya, satu yang memang kecil ini yang kemudian apa istilahnya diarahkan ke power plant. Jadi kalau teman-teman pernah ke Swiss ya, sungai-sungai di Swiss ini memang sangat dirawat ya, bahkan punya nilai histori, kalau bisa juga dibilang nilai mistis di situ. Mistis itu dalam arti ya udah kebiasaan tahunan orang tuh berenang di situ. Jadi pemudi ya yang masih muda tidak bisa dikatakan orang burn ya kalau dia belum berenang di Sungai Are gitu. Jadi ada satu mistis gitu ya, di satu tembaga. Nah, disinilah di bendungan inilah ditemukan. Kalau bisa sebelum kita, ini kelihatan ya, ini posisi dari udara. Di antara bendungan ini ada arus yang ke arah power plant, dan di sini ada satu penghalang dari besi, dan disinilah yang dikatakan
ditemukannya jenazah dari Eril ya, putra dari Ridwan Kamil. Nah, saya sebelum kita menelusuri sungai ini, kita simak sekali lagi ya, Bro host, itu tentang situasi di sini dari liputan dari Kompas, ya langsung ke video Kompas saja. Kalau bisa dilihat video Kompas. Nah, ini dia posisinya. Nah, ini cukup di sini. Saya kira nggak perlu diperdengarkan suaranya. Kita ingin lihat kondisinya. Jadi ini sebenarnya kecil. Betawi bilang itu orang codetan dari sungai ini yang ke arah power plant ini kecil, tidak terlalu besar ya, tapi deras sekali alirannya nih. Ini kita lihat ya, ini aliran deras, dan di sini yang ditunjuk sama host ini adalah jaring-jaring besi di mana ini sampah ya, akar pohon ya yang mengganggu arus air ini akan ditahan di sini. Nah, disinilah yang dinyatakan ya oleh kepolisian Swiss, ditemukan jenazah dari Eril, jasad dari Eril ini ditemukan di sini dalam kondisi tidak bernyawa. Dan menariknya adalah kalau dari informasi keluarga, Ridwan Kamil sendiri nge-tweet tidak ada kekurangan apapun dari hal fisiknya. Jadi fisiknya sempurna ya, tidak ada kekurangan apapun, lengkap ya, sempurna seperti pertama kali beliau berenang ya. Kita bisa lihat di kelokannya. Jadi kelokannya ini panjangnya ini kilometer. Ya 5,3 itu lumayan ya, lumayan jauh dan ini berkelok. Nah, sekarang kita telusuri. Silakan Bro host, kita masuk ke 3 dimensinya. Ya, ini Sungai Bern ya, yang kalau dari ini kelihatannya di fotonya ini musim kemarau ya. Jadi warna hijaunya itu nggak kelihatan. Nah, di sini Eril mulai dinyatakan hilang. Ya, di sini Eril sempat menyelamatkan anggota keluarga dan kemudian terbawa arus. Ya, kita telusuri. Ya, ini dia berkelok ngikutin arah sungai. Ya, dan kelihatannya ini cukup dalam sehingga jenazah ini tidak kelihatan atau Eril tidak terlihat ketika mengambang itu, mungkin tidak saat masih ada nafasnya ya, mungkin masih bisa di permukaan, tapi begitu sudah tidak bisa mengontrol pernapasan mungkin dia tenggelam. Nah, ini terus mengalir dia. Ya, ada beberapa jembatan memang karena ini kan kota ya. Saya kebayang ini sebetulnya nggak jauh beda sama kota Jakarta, di mana kota Jakarta itu dibelah di tengah-tengah Jakarta itu Sungai Ciliwung itu membelah kota Jakarta. Ini dia membelah dia. Cuman bedanya dia sungainya dirawat ya. Kita lihat nih contoh sungai di luar negeri di Swiss, dia tidak ada itu rumah-rumah di pinggir sungai ya. Rumah itu tidak ada di pinggir sungai selain mungkin tempat parkir, tapi nggak ada rumah-rumah liar gitu ya. Nah, mayoritas di pinggir sungai itu, di riverside itu ditanami tumbuhan-tumbuhan. Nah, ini kelihatan sudah hanya beberapa menit saja kalau kita pakai Google Earth kelihatan. Jadi 5,3 km ini tidak terlalu jauh, dan ini masih di bagian kota Bern ya. Ini kelihatan bagaimana situasinya, dan saya kira kita mendapatkan satu gambaran yang cukup utuh ya dari dari gambar ini ya. Dan saya ingin katakan begini Bro Eko ya, sebelum kita mungkin pindah ke topik tentang janji LBP ya, saya ingin mengatakan begini. Kalau dilihat dari sungai Are ini, memang Swiss ini itu sangat memperhatikan lingkungan, dan dia berpikirnya adalah bagaimana dari lingkungan ini diciptakan satu energi yang bersih. Dan saya kira di Bern ini dialirin banyak sungai karena kan dia merupakan dataran tinggi ya. Es itu kalau musim summer itu dia mencair dan airnya itu mengalir deras, dan itu digunakan oleh pemerintah setempat, baik itu pemerintah kota ataupun pemerintah negara federal gitu ya, federasi dari Swiss, itu untuk digunakan sebagai listrik. Dan ini sebetulnya mengingatkan kita ya, kita ini negara Indonesia ini terdiri
dari beribu-ribu sungai. Tapi tidak ada sungai yang cukup ya dianggap sebagai contoh yang bersih, alirannya deras, sedimennya relatif dirawat, dan kemudian digunakan tidak hanya sebagai tempat rekreasi, tetapi juga digunakan untuk pembangkit energi bersih. Ya, saya kira dalam perspektif kebijakan publik ya dari kasus Eril ini, kita nih bangsa Indonesia ini bisa melihat bahwa oh ternyata di luar negeri sana mereka memanfaatkan sungai yang membelah kota itu dengan cara yang unik, dengan cara yang modern gitu loh. Mereka menggunakannya sebagai tempat rekreasi sekaligus pembangkit hidropower, tenaga listrik dari air gitu. Nah, kalau kita kan kita bandingkan sungai-sungai ya yang ada di kota-kota kita, katakanlah Sungai Ciliwung yang ada di Jakarta itu kan sudah bau ya, mohon maaf dengan segala hormat, tapi ini kan nggak terawat, dia itu hanya untuk melintasi air banjir saja dari gunung, dari puncak gitu ya, untuk mengalir ke laut. Dia tidak belum dijadikan secanggih, se-advance dari Swiss, misalkan dijadikan tempat rekreasi, alat untuk kereta transportasi atau having fun, sekaligus karena alirannya cukup deras, karena sedimentasinya dirawat, dikeruk terus, alirannya itu digunakan untuk pembangkit listrik gitu. Nah, saya kira ini menarik ya untuk kita bedah bagaimana sebenarnya komposisi atau bahan bakar atau jenis pembangkit listrik ya di Swiss ini apa saja. Nah, saya mungkin di segmen kedua, tapi saya ingin cukup berhenti di situ dulu. Silakan Breko. Ya, Bang Mus, ada teman Bang Mus. Ya, masih. Ya. Kalau melihat dari pemaparan Bang Matnur ya bahwa apa ya, di satu sisi memang ini kan ada musibah ya yang terjadi kepada Eril ya, putra Kang Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Tapi kemudian mungkin ada inspirasi juga gitu ya kita peroleh dari kejadian ini ya, ada hikmah lah misalnya ya, kalau di Islam itu ada hikmah. Ternyata kan ini ada sungai di Swiss yang ternyata sudah dimanfaatkan secara modern gitu loh. Nah mungkin dari musibah yang terjadi ini ya tetap kita harus mengambil hikmah apa. Kemudian kan masalah ini ya, sungai yang tempat meninggalnya Eril, kemudian pas ditelisik lagi sungainya bersih sebagai tempat rekreasi, tempat orang berenang, tapi juga lebih jauh lagi jadi sumber energi Bang ya, jadi sumber energi listrik ya untuk kota tersebut ya. Seperti itu Bang ya kira-kira. Ya betul sekali. Mungkin kita bisa lihat ya satu video bagaimana dikelola ya sungai itu menjadi listrik. Ini kelihatan, saya kira bisa ditampilkan videonya bro host. Switzerland is well known as a great holiday destination for its skiing and climbing, but its unique topology and high rainfall also means it has a sustainable and reliable source of power: water. Hydropower was once the lifeblood of the country, providing almost 90% of domestic electricity supply in the 1970s. Unsurprisingly, Swiss engineers are some of the best when it comes to design and research of dams, and their key research home is the Laboratory of Hydraulic Constructions, or LCH, part of the Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne. This laboratory was created in parallel with the development of water infrastructure in Switzerland, mainly construction of dams, but also, of course, hydropower, where it started about 90 years ago, the development of hydropower in Switzerland. Dams like these have been around for many years, and some of them are suffering from maintenance issues or could benefit from newer technology. Rehabilitation is very important for our structures related to hydropower and flood protection. These infrastructures are aging, and we have to rehabilitate regarding security, energy production, and also ecological rehabilitation. Dams are a huge energy resource, but this also means they're under huge pressure, which can take its toll. Reservoir sedimentation is a big issue regarding the sustainability of the water resources. So once we build a dam on the reservoir, we cut the flow of sediments and they settle down inside the reservoir, reducing storage and making that resource non-sustainable.
Dams have great energy potential, but they can also have a negative impact on the local ecology. When we build a dam, this becomes an obstacle for fish migration. Therefore, we have to install a fish pass which allows the fish again to migrate freely and reproduce in the upstream rivers. The International Commission on Large Dams lists over 58,000 dams around the world. As these get older and new ones are being built, the work of LCH will become ever more important. Di pinggir-pinggir sungai kelihatan ya di pinggir-pinggirnya itu ada codetan, tiba-tiba ada pabrik di sampingnya. Itu hydropower. Dan kalau kita lihat ada angkanya di sini, seberapa banyak ya kita bandingkan tahun 2010 dengan 2010 dibandingkan dengan 2020 antara Swiss dengan Austria. Ya, mereka negara tetangga ini ya. Ada grafiknya bisa diperlihatkan, Bro Host. Jadi Austria, Switzerland sebagai negara bagian dari Eropa ya, mereka itu mengandalkan listriknya itu dari air. Beda dengan negara kita ya. Negara kita nanti kelihatan listriknya itu diambil kebanyakan dari bahan bakar fosil, entah itu gas alam ataupun solar ya. Yang tentunya memperolehnya aja kita impor, kemudian kita bakar, itu menimbulkan polusi. Itu termasuk pembangkit listrik yang kotor. Nah, kalau negara-negara Eropa kita lihat Austria 2010 mereka 64%-nya itu diambil listriknya itu dari air, ya. Swiss 56%. Kemudian di tahun 2020 ya saat pandemi Covid ya, ternyata mereka meningkat gitu kesadarannya untuk membangun energi yang bersih 59%. Meningkat ya, sebelumnya 56% itu air. Ya, kita lihat di sini kalau Swiss punya tenaga listrik, tenaga nuklir ya, untuk listriknya itu mereka 39%, tapi itu porsinya pun terus turun 31%. Kenapa? Karena tenaga nuklir ini juga belum dianggap sebagai energi bersih, ada limbah radioaktif misalnya. Nah, mereka mengurangi itu. Austria misalkan dia sudah advance lagi ya, dia 74% dari hydro di tahun 2020. Nah, dari grafik ini kita ingin menunjukkan bahwa mereka betul-betul memanfaatkan kekayaan alam di dalam buminya, di atas buminya gitu. Nah, sementara kita itu seringkali dininabobokan membangun pembangkit tenaga listrik itu tidak berskala panjang. Kita pokoknya bangun aja 36.000 megawatt ya. Kita bangun cepat, tetapi tidak dipikirkan keberlanjutannya. Menggunakan mesinnya kita impor dari China, ternyata ini membakar batu bara. Batu bara dibakar menjadi listrik. Ya, batu bara ini kan energi kotor. Kita tidak mau kemudian menerapkan, memperbaiki, normalisasi sungai-sungai yang ada di Indonesia, kemudian itu dijadikan pembangkit tenaga listrik yang bersih gitu loh. Saya nggak tahu nih ya, jangan-jangan ini ada juga kepentingan tertentu ya, kepentingan oligarki jangan-jangan di sini. Udahlah, ya kalau kita punya pembangkit dari solar, ya kan ada keuntungan impor solar ya, menyuplai solar, menyuplai batu bara ya, menyuplai gas untuk ke PLN kita ya. Tapi kan kita selalu tergantung gitu loh. Tergantung sama oligarki kalau begitu. Tapi kalau kita berani ya, kayak menerapkan kayak orang-orang di Swiss, dia membangunnya dari sungai, sungainya dibuat yang rapi, yang indah, airnya deras, dan dari situ mereka menghasilkan energi listrik, itu zero polusi dari air. Ya, dan mereka itu punya satu kemandirian energi menurut saya. Nah, saya kira ini kan karena kemalasan kita untuk merencanakan yang lebih canggih, padahal dari segi sustainability-nya, keberlanjutannya ini lebih sustain ya. Pembangkit listrik tenaga air yang menggunakan sungai-sungai ini meskipun dia kecil-kecil, tapi ini ya setahu saya Swiss itu sudah menjual energi listriknya ke negara tetangganya. Karena mereka sudah surplus listrik. Beda sama negara kita, padahal negara kita di kampung-kampung itu ada sungainya deras. Kenapa nggak dibangun misalkan di situ turbin-turbin kecil untuk menyuplai kota-kota kecil sehingga kita punya kemandirian dibandingkan ada
transmisi besar ya, cost-nya juga besar, akhirnya masyarakat yang terkena biaya yang tinggi dari PLN. Ya, Bro Eko dan Bro Mustafa, saya kira kita ini momen yang tepat untuk berbicara mengenai energi masa depan yang bersih. Kenapa? Karena PLN ini kan menanggung kerugian karena kenaikan batu bara dan kenaikan BBM. Sementara mereka harus tetap memberikan harga listrik yang terjangkau oleh masyarakat. Jadi mereka ini rugi terus. Lah orang gas alamnya, orang BBM-nya itu mereka itu harus beli dengan harga ekonomian. Sementara mereka lepas listriknya itu dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi saya kira ini kita punya isu besar di PLN ini, di mana PLN ini akan segera, listrik ini akan segera dinaikkan harganya untuk mengimbangi biaya bahan bakunya, yaitu BBM dan batu bara yang saat ini lagi naik terus. Ya, saya kira itu. Nah, kalau Indonesia mungkin ada satu grafik lagi ya, bisa diperlihatkan bagaimana Indonesia sebenarnya punya roadmap sampai 2050 ya, bagaimana kebutuhan listrik itu diperoleh ya. Kalau kita lihat di sini masih ya, yang ini satu lagi masih mengandalkan yang namanya batu bara. Coba bayangkan, bukan yang ini. Oh ya, yang ini. Bukan, satu lagi yang ada sampai 2045. Kalau ini kan tahun 2017 yang sudah terjadi ya. Nah, di tahun 2013 ya, memang batu bara masih ada ya. Kita yang warna merah itu adalah panas bumi. 2050 ini panas buminya meningkat ya. Tapi batu baranya kelihatan deh. Batu baranya meningkat pesat ya. Tolong ini ditampilkan ini kebutuhan, ada nggak nih? Kalau nggak coba saya share lagi. Dan teman-teman ini belum dapat. Udah ada ya. Nah, ini dia. Kita lihat ini. 2050 kita masih merencanakan pembangkit listrik kita ini bahan bakunya adalah batu bara. Bayangkan. Masih batu bara. Padahal batu bara itu dikenal dengan energi kotor. Ya, kita tidak mau gitu loh menormalisasi sungai-sungai yang ada, menjadikan sungai itu indah seperti sungai Aire. Kemudian sungai itu juga berfungsi sebagai pembangkit listrik buat masyarakat setempat yang ada di situ. Jadi ini pola otonomi yang sangat handal kalau menurut saya. Jadi tegangan listrik berskala tinggi itu nggak perlu panjang-panjang dia. Dan ini menjamin kalau seandainya suatu saat kita punya ancaman perang ya, kita tidak mudah dilumpuhkan kalau listriknya terdesentralisasi. Kalau listriknya seperti sekarang tersentralisasi ya, misalkan pembangkit listrik Jawa Bali mengandalkan Jatiluhur. Begitu bendungan Jatiluhurnya dihancurkan, gelap itu kota Jawa Bali. Ya, saya kira kok ini dalam roadmap kita, saya nggak tahu nih. Ya, roadmap kita ini apakah masih dalam cengkraman oligarki, roadmap energi itu sampai 2050 kita masih mengandalkan energi kotor. Freeze ya. Ya, dalam hal ini ada batu bara gitu. Nah, sifatnya Ariel ya, ada hikmahnya kita melihat secara langsung sungai Aire dan ternyata sungai ini begitu indah dan juga tidak hanya keindahannya yang dijual, tapi ternyata ya buat teman-teman juga paham, ternyata di pinggir-pinggir sungai ini juga dibuat coretan untuk pembangkit tenaga listrik, pembangkit air PLTA, turbin-turbin kecil gitu. Nah, ini yang bisa kita pelajari, semoga bermanfaat. Ya, baik, sangat ini sekali ya, sangat mencerahkan sekali. Artinya di balik musibah ada hikmah dari sisi kebijakan publik ya, memandangnya dari sisi kebijakan publik. Tanpa mengurangi duka cita yang kita rasakan atas meninggalnya putra dari Kang Emil ya.
Nah, sebelum kita beralih ke topik lain, ada yang mau ditambahkan, Bang Bos? Apa sudah cukup? Saya kira cukup ya. Tadi penjelasan dari Bang Matur sudah sangat komprehensif. Tapi ya komprehensif tentang Boleh saya bagaimana. tambahkan, Pak Mus? Oh, ada Bang Ramli. Silakan Bang. Silakan. Ya. Oh, Jadi ya. tadi Pak Matnur sudah menjelaskan dengan saksama soal pengolahan listrik dengan hydropower itu. Saya kira di Indonesia itu bukan hydropower, super hydropower. Ya, kita itu kan hampir rata-rata pulau-pulau. Dan setiap pulau-pulau besar itu punya sumber air yang luar biasa. Kalimantan apalagi, Irian apalagi. Ya, sampai dengan pulau-pulau di Maluku itu pun ada pulau-pulau besar yang punya sumber air yang luar biasa bagusnya dan jernih bening. Ya, di luar walaupun sekarang sudah banyak pembabatan hutan dan segala macam, tetap aja air itu masih tetap terpelihara. Nah, saya lihat kalau di soal pembangunan listrik negara ini, rata-rata di pulau-pulau yang ada di, taruhlah saya ambil contoh di Kepulauan Maluku aja umpamanya, itu rata-rata pakai tenaga diesel, PTDL itu ya, PLTD, proyek listrik tenaga diesel itu. Itu di kampung-kampung di pulau-pulau itu. Sementara menurut kenyataannya yang namanya PLTD itu masa ininya cuma 20 tahun. Pokoknya harus ganti yang baru aja. Mau dia masih bagus, masih jalan, tetap aja harus diganti. Nah, kalau saya lihat, saya periksa itu yang di daerah di kampung-kampung, di pulau-pulau itu, yang ada di Maluku itu, rata-rata itu suka macet. Ada yang seminggu hidup, seminggu mati. Karena pakai tenaga diesel itu, jadi kalau ada kerusakan, agak mulai masalah. Nah, karena memang itu dia sudah tua juga rupanya. Sementara menurut rumusnya itu PLTD itu kapasitasnya itu 20 tahun. Dia mau masih bagus mau tidak harus ganti. Nah, itu problem kita itu soal peristrikan itu. Padahal sebenarnya kita punya sumber air yang tadi dikatakan oleh Pak Matnur itu luar biasa. Belum apa-apanya itu yang namanya di Swiss. Swiss itu kan kebetulan karena dia dataran tinggi di benua Eropa itu, dia termasuk dataran yang paling tinggi. Jadi memang disitulah sumber airnya yang mengalir ke bawah. Tapi jangan lupa bahwa sumber air yang ada di Swiss itu tidak seperti sumber air di kita yang alami itu, karena kita punya curah hujan dan ini kan sangat seimbang. Sangat seimbang. Hampir rata-rata 50% dari satu tahun itu dia ini oleh hujan kan. Nah, saya kira belum tahu apakah ada di Indonesia itu ada sumber listrik tenaga air itu. Saya kira belum ada kali ya. PLTA apa? PLTA yang di apa namanya itu kan dari Belanda. Yang di Jatiluhur itu kan. Jatiluhur ya. Iya, yang dibuat baru oleh Indonesia hampir nggak ada kan, belum ada kan? Apa yang Kedung Ombo? Kedung Ombo memakai nggak? Saya nggak tahu tuh. Kalau Kedung Ombo pakai berarti itu mungkin yang pertama yang dibuat Indonesia ya. Nah, tapi kan itu di Jawa tapi kan di daerah-daerah lain ini problem. Anda bisa bayangkan di Pulau Maluku itu dengan 1.700 ada penghuninya pulau, kemudian setiap pulau itu harus ada tenaga diesel. Makanya listrik di Maluku itu totalnya baru masuk sampai ke seluruh wilayah Maluku itu hanya baru 5-4 tahun terakhir ini. Selama itu gelap itu. Kan gila itu. Padahal ada sumber air di sana. Nah, Maluku itu ada 2 pulau terbesar yang menghasilkan air yang luar biasa. Di Maluku Utara ada Pulau Halmahera. Di Maluku yang benar itu ada Pulau Seram. Itu tidak pernah dipikirkan, yang kayak Matnur bilang. Tidak pernah ada perencanaan jangka panjang untuk hydropower itu. Padahal kalau menurut saya ya dengan begitu penghematan luar biasa, kemudian rakyat juga bisa menikmati banyak hal dengan adanya ini di situ. Tapi kok kenapa ya sekian 70 tahun itu tidak ada perencanaan itu? Itu pertanyaan saya mendasar itu.
Mungkin pemerintah lagi ini Bang, fokus kereta api cepat sama IKN Bang. itu kan itu bukan namanya pembangunan negara, itu namanya bisnis to bisnis. Ada urusannya apa dengan itu? Nah, bukan kayak ke Bandung itu pakai segala macam penjuru sudah ada. Mulai dari kereta biasa, kereta umum, kereta biasa sampai kereta premium udah ada. Jalan mulai jalan biasa, jalan tol sampai di jalan super layang sudah ada. Apa yang ini lagi? Dan hanya 2,5 jam rata-rata. Enggak, saya kira tidak ini. Cuma ini kan sebenarnya ya bukan itu sebenarnya persoalan. Kenapa kita tidak pikirkan itu hal-hal yang bisa menjadi apa ya istilahnya sebuah hal yang memang kewajiban kita punya sumber air yang begitu banyak, harus ada perencanaan ke sana. Ciliwung itu kan sebenarnya bisa juga dibikin kayak di Swiss itu. Bisa, tapi kenapa itu dibiarkan? Kan tinggal APBN tetapkan untuk kali ini semua Ciliwung mulai dari Bogor, dari atas sana, dari ini sampai di Muara itu betul-betul dibuat dinormalisasi apa, dinetralisasi apalah mau bentuknya. Pokoknya persis kayak di Swiss itu, bila perlu 2 kali lebarnya dia punya pinggiran itu. Nggak ada masalah, kan tinggal diberesin aja. Bayar negara apa yang sudah jadikan ini ya udah dibebaskan. 20 meter dari Ciliwung tidak boleh ada bangunan. Nggak ada urusan, tinggal bayar. Mungkin untuk jangka panjang kok. Nggak ada pikiran-pikiran sebesar seperti itu ya. Yang ada ya seperti itu. Jadi memang menurut saya itu kebutuhan yang luar biasa untuk bangsa yang tidak pernah dipikirkan dengan baik oleh para kita punya ahli-ahli banyak sekali untuk hal-hal begitu kan. Sudah di ITB itu bisa itu dengan karung itu para ahli tenaga ahli kayak gitu. Tapi kenapa itu pertanyaan saya mendasar. Ya kan, sementara di Jatiluhur saja sekian puluh tahun lalu aja itu transfer teknologi yang sederhana aja bisa bikin Jatiluhur kayak begitu kan. Kenapa kita nggak berpikir untuk hal-hal lain? Yang masih kelemahan. Bikin waduk, tapi tidak ada gambaran kita punya hidropower yang betul-betul bisa melayani sekian banyak wilayah di daerah ini. Jawa ini kan juga salah satu penduduk yang paling terpadat. Kalau jangan Jatiluhur, beberapa waduk yang sudah di ini itu kalau betul-betul dimanfaatkan dengan baik, saya kira untuk Jawa aja sudah bisa terlayani hidropower itu tanpa perlu sumber pembiayaan lain. Itu yang saya kira kita terlalu terbiasa untuk itu. Dan sementara kita yang paling saya ini nih soal pulau-pulau itu, bagaimana cara memanage pulau-pulau yang begitu banyak itu ya, di Indonesia itu. Gimana itu listrik itu kalau suatu saat nanti diesel itu dengan kemampuan kita PLN sudah tidak seperti yang seperti sekarang, berhutang dengan segala macam, dengan mau ini ke hutang 71 triliun kerugian. Gimana cara membiayai itu? Itu juga masalah tuh. Kita belum bebas daripada perencanaan seperti itu. Saya kira itu Anda. Oke, baik Bang Ramli, sangat menarik sekali ya bahwa apa yang kita lihat di Are di Swiss ya, di Bern, nah itu mestinya sebagaimana beberapa negara Eropa yang tadi grafiknya sudah lihatkan bahwa mereka menggunakan pembangkit listrik tenaga air ya untuk pemanfaatan. Jadi sungai itu multiguna ya, multimanfaat. Multiguna. Selain untuk rekreasi, selain untuk mungkin sumber air juga tentunya ya. Iya, kemudian semuanya ya. Energinya juga. Air bersihnya segala. Betul. Artinya benar-benar sumber kehidupan gitu ya. Iya. Ikannya juga ada. Ikannya juga ya mungkin kalau kita bikin pepes itu akan lain mungkin ya. Kalau di Indonesia mungkin akan penuh dengan merkuri atau apa ya. Ya, jadi Mas Eko ya, saya potong. Kanker gitu ya. Ya silakan. Itu di Belanda, itu dataran rendah di bawah air. Tapi dia punya perusahaan air minum yang terbaik di Eropa. Coba boleh tanya itu Mas Nur, mungkin pernah juga ke sana.
Iya betul saya pernah dengar Aneh itu. kan? Daerah Belanda itu di bawah air, namanya Amsterdam, di bawah air, di bawah Nederland, di bawah ini dan negara di bawah air. Tapi dia punya perusahaan air minum yang terbaik di Eropa. Dia bisa mengirim semua kemana-mana. Apalagi kita punya sumber air buat listrik, buat ini air bersih, gua mati udah. Negara urus semua itu. Dan itu cocok dengan Undang-Undang Dasar 45 ini kita bahwa bumi, air dan kekayaan ini dikuasai oleh negara, memang begitu. Iya Kan betul Bang. Saya kira itu cuma contoh aja. Oke, baik. Menarik sekali ya. Mungkin cukup ya untuk topik pertama ini. Dan sebelum kita lanjutkan ke topik kedua, jangan lupa pemirsa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat dan saksikan terus segmen Jangan Salah Arah. Ya, berikutnya adalah topik kedua mengenai. Sebelum masuk ke tema berikutnya, itu ada informasi dari yang menarik ya menurut saya dari Ustadz Adi Hidayat itu yang bermimpi itu. Oh ya. Mungkin bisa ditampilkan sebentar kali. Oh iya silakan. Host silakan tampilkan. Sebelum beliau berangkat ke Swiss, Senin duha saya tertidur, lalu saya berada dengan seorang anak muda di satu tempat hamparan bagus hijau gitu. Lalu ada kolamnya berupa. Anak itu lompat, dia masuk, lalu saya ikut, tapi beliau masuk tidak keluar. Saya masuk, merasakan cukup dalam, saya pegangnya. Lalu terlihat tiba-tiba hilang dan senyum. Baru saya sadari, anak itu yang saya pikiri, yang saya lihat fotonya, yang ramai di media. Lalu saya putuskan di hari itu, saya harus ke Bandung. Saya ke Papua. Boleh jadi ada sesuatu yang mungkin diperlukan, saya akan datang. Itulah awal misalnya saya datang ke Papua ini di hari Senin, dan saya sampaikan kepada Kang Elvi waktu itu, saya tertiba di hati saya ingin ke sini. Apapun yang menjadi bagian dari solusi yang bisa saya hadirkan, sampaikan saat ini, dan mudah-mudahan ada yang baik untuk beliau. Dari situ kemudian dikonsultasikan beberapa hal, tapi yang menarik, satu yang belum tuntas dan tadi jalan yang terjawab. Keluar ayatnya, ya Allah kenapa ayat? Ya Allah kenapa ayat? Ini saya cuma Quran hadis saja Bu ya, bukan dari pribadi saya. Saya telusuri, saya lihat, saya rasakan. Ternyata kembali kisahnya ke hari Senin lagi. Kang Emil tahu sebetulnya 7 September 2009 saat satu masjid yang sangat indah yang dirancang oleh beliau sendiri di Kota Baru Parahyangan itu dimulai dan selesai di Ramadan 2010 ini. Bukankah setahun setelahnya ada anak yang menatap air, lalu di atasnya ada batu dengan tulisan Allah, dan dia merenungkan sesuatu. Inspirasi Kang Emil itu kan Quran surah Hud yang tadi saya bacakan di ayat yang ke-7. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Anak 11 tahun itu punya rasa penasaran. Ya Allah, bagaimana arasmu itu yang ada di air? Ya Allah, bagaimana kuasamu itu yang ada di air? Boleh jadi renungan-renungan itu yang mengantarkan pada keadaan husnul khatimah terbaik yang tidak semua orang bisa mendapatinya. Itu jawaban dari apa yang direnungkan 11 tahun yang lalu, yang renungan itu dijawab dengan cara wafatnya. Jadi kalau wafat itu kita tidak bisa memilih, sesuai ajal selesai. Quran surah 7 ayat 34. Wa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa yastaqdimun. Kalau pulang ke sini pun tiba ajalnya, tetap meninggal. Ada di mana pun bisa wafat. Jadi ajal, kematian itu sesuatu yang pasti. Pembedanya itu yang bisa membedakan antara satu hamba dengan hamba yang lain. Ada yang sedang berharta mengajar meninggal, ada yang sedang sujud meninggal. Di Bogor Pak Ibu
Ada seorang jemaah sedang membahas tentang Nabi Muhammad SAW. Beliau tiba-tiba bertanya, kalau meninggal bisa nggak ketemu Nabi? Saya rindu dengan Nabi. Begitu dijawab kalimatnya bisa, wafat pada saat itu. Terkadang ada suasana indah yang Allah tetapkan. Perjumpaan kembali kepada Allah ada di antara hamba-hamba yang diberikan taufik keselarasan dengan cara hamba dia beribadah. Karena itu saya ingin mengucapkan selamat. Boleh jadi apa yang kita duga berbeda persis dengan apa yang Allah rencanakan. Kita berharapnya sesuatu yang lain, ternyata Adinda Eril menginginkan sesuatu yang berbeda sejak dia dalam keadaan masih belia dan mungkin belum masuk kepada fase balik itu. Bukankah anak-anak yang belum balik itu lebih cepat sampai doanya kepada Allah? Bukankah anak-anak yang belum balik lebih mendapat perhatian dari Allah? Sehingga kita pun diminta untuk menyayanginya. Perlindungan itu muncul tatkala dia belum masuk kepada fase baliknya. Saya ingin sambut dengan hadis Nabi. Ini baru muncul tadi di jalan hadis ini. Saat ditanya Kang Elvi, saya hanya jawab seketika saja responnya. Kang Elvi, insya Allah syahid akan. Itu bukan kalimat lisan. Para sahabat ditanya oleh Nabi, menurut kalian siapa yang syahid? Kata sahabat, fi sabilillah. Ya Rasulullah, kalau berjuang membela bangsa negaranya diniatkan ibadah, wafat fi sabilillah. Ternyata konfirmasi Nabi sangat menarik. Kata Nabi, syahid itu ada 5 jenis. Di 5 ini, 1 syahid dunia dan akhirat, yang 4-nya disebut syahid akhirat, tapi penduduk dunia mengenalnya sebagai wafat biasa. 1 al-mab'un, orang yang wafat karena wabah. Dia tidak keluar, dia menjaga dirinya supaya orang lain selamat. Karena itu kalau ada wabah dia tinggal, dia nggak keluar, yang di luar nggak masuk. Dia menjaga dirinya supaya dia mengatasi diri dan tidak menimpa orang lain. Perjuangannya itu diapresiasi kalau meninggal syahid. Sahibul hadmi, orang yang terkena kemudian bagian dari gempa tertimpa meninggal. Sepanjang dia beriman beramal saleh. 3, wal maqtul, seorang ibu yang sedang mengandung, sakit luar biasa, bisa walaupun melahirkan meninggal syahid. 4, wal ghariqu, orang yang tenggelam, wafat dalam keadaan tenggelam, yang selama hidupnya pun dia mendedikasikan untuk amalan-amalan kebaikan, syahid. 4 ini disebut syahid akhirat. Yang kelimanya dunia akhirat, yaitu yang berjuang untuk kemaslahatan besar dan diniatkan untuk ibadah. Itu yang kemudian langsung disolatkan, tidak dimandikan dengan pakaian seadanya. Tapi yang 4 ini disebut syahid akhirat. Jadi penduduk akhirat mengenalnya dengan syahid, dipersaksikan wafatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun penduduk dunia menilainya seperti wafat biasa saja. Oke, baik, menarik sekali apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz Adi Hidayat ya. Ya, itu pengalaman spiritual ya. Dan semoga seperti yang disampaikannya bahwa Eril ini menjadi seorang syuhada ya, yang tentunya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penduduk dunia menilainya seperti wafat biasa saja. Oke, baik, menarik sekali apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz Adi Hidayat ya. Ya, itu pengalaman spiritual ya. Dan semoga seperti yang disampaikannya bahwa Eril ini menjadi seorang syuhada ya, yang tentunya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.